udah jam 1 lewat ya. Kita mulai saja kuliahnya, Ibu coba share screen ya. Oke, udah kelihatan? PDF-nya? Oke, kita mulai saja ya. Jadi, hari ini kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu tentang nitrasi ya. Saudara sudah dapat di praktikum juga tentang nitrasi, mirip dengan, job sheet yang ada di praktikum ya. Jadi intinya kalau misalnya reaksi nitrasi itu adalah kita mau memasukkan gugus nitro, jadi NO2+ ke dalam suatu bahan baku senyawa hidrokarbon. Jadi bahan bakunya senyawa hidrokarbon, kemudian nanti dimasukkan dalam senyawa hidrokarbon itu gugus nitro, sehingga dia berubah menjadi senyawa nitro yang sifat fisik maupun kimiawinya akan berbeda dari bahan baku itu sendiri. Ya. Jadi penggunaannya cukup luas nih, senyawa-senyawa hasil proses nitrasi ini sangat luas sekali ya. Nah, aplikasinya misalnya sebagai pelarut, ya, sebagai pelarut itu sejenis, parafin bahan bakunya. Parafin itu alkana ya, alkana rantai jenuh. Itu disebutnya kan parafin ya, senyawa-senyawa parafin. Nah itu, dimasukkan gugus nitro sehingga dia berubah menjadi pelarut yang sangat useful, yang sangat berguna. Ya, berguna untuk berbagai, untuk melarutkan berbagai jenis bahan organik. Nah, kemudian ada nitronaftalen seperti yang saudara, kemarin praktikum, itu sebagai, senyawa antara untuk pembuatan zat pewarna. Ya. Nah, kemudian yang paling, banyak atau yang paling favorit juga adalah, bahan peledak. Kita bikin bahan peledak atau TNT, trinitrotoluen. Ini bahan bakunya toluen. Nanti Anda lihat nih, toluen itu, termasuk turunan dari senyawa benzen. Ya, termasuk turunan senyawa benzen. Nah, di situ ketika gugus nitronya masuk, trinitro berarti ada tiga gugus nitro yang masuk, itu akan berubah, toluennya sendiri awalnya biasa, maksudnya tidak mudah meledak ya. Terus titik didihnya juga lumayan tinggi, toluennya, tapi ketika sudah dimasukkan gugus nitro menjadi trinitrotoluen, itu merupakan bahan yang mudah meledak dan sangat sensitif terhadap temperatur yang sangat tinggi. Nah, karena sifatnya yang seperti ini, maka digunakan sebagai peledak. Nah, hampir atau kebanyakan nih ya, kebanyakan senyawa-senyawa nitro ya, senyawa-senyawa nitro artinya senyawa, organik yang sudah bereaksi dengan gugus nitro ini, sifatnya itu mudah meledak. Ya, mudah meledak, kalau ada kena panas terlalu tinggi, dia akan mudah meledak. Sehingga nanti untuk keamanan sebenarnya terutama di lab-lab, asam nitrat itu selalu dijauhkan penyimpanannya dengan, senyawa-senyawa hidrokarbon. Kenapa? Ya itu tadi, karena dikhawatirkan ketika dia misalnya terkontaminasi senyawa hidrokarbon itu terkontaminasi dengan asam nitrat sebagai salah satu, bahan baku penghasil gugus nitronya ya, mereka bereaksi membentuk senyawa nitro, itu akan bisa meledak, ya. Jadi, pas praktikum juga saudara diberikannya yang nitronaftalen, jadi yang relatif aman itu tidak mudah meledak. Tapi kebanyakan hasil daripada, reaksi, nitrasi menghasilkan senyawa nitro itu mudah meledak ya. Nah itu kemudian ada sebagai fuels atau bahan bakar roket. Jadi kalau misalnya kita bahan bakar pesawat terbang itu aftur ya, after itu ada C-nya itu sekitar, berapa, 4 ya, C-nya sekitar 4, kalau
C-nya 3 itu kan masih gas ya, LPG gitu. Kalau after tuh sekitar C-nya 4, itu digunakan sebagai, bahan baku dari, ini ya, pesawat terbang ya. Nah, tapi ketika, senyawa parafinik itu sudah dimasukkan gugus nitro, ya, nah itu berarti dia kemampuan untuk meledak atau menghasilkan, energinya itu menjadi lebih tinggi. Makanya bisa digunakan kalau misalnya energinya lebih tinggi kan berarti dia akan menghasilkan energi tinggi. Kalau menghasilkan energi tinggi berarti dia akan menghasilkan panas yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Nah, sehingga dia membuat daya dorong yang tinggi juga. Nah, itu digunakan sebagai, bahan untuk pembuatan bahan bakar roket, ya, pesawat jet yang kayak gitu. Nah, itu kalau pesawat jet nggak bisa pakai bahan bakarnya Aftur, nanti kejar-kejaran sama pesawat komersil domestik gitu ya. Nah itu, ya harus ada bahan bakar yang lebih lebih, daya bakarnya atau nilai bakarnya lebih tinggi. Nah itu digunakan atau dimasukkan gugus nitro ya. Kemudian ada bahan vernis misalnya, itu juga bisa bahan vernis, coating, farmasi dan sebagainya. Nanti saudara bisa lihat lagi deh aplikasi daripada proses nitrasi ya. Nah kemudian, untuk klasifikasinya kadang kita sebut satu, hasil atau produk dari proses nitrasi itu kita sebut sebagai nitroparafinik ya atau nitroaromatis gitu, nitroaromatis atau nitroparafinik. Kalau nitroaromatis berarti bahan bakunya adalah senyawa aromatis, misalnya benzen, kayak gitu. Kalau misalnya nitroparafinik berarti bahan bakunya adalah senyawa alkana, ya nitroparafin, itu disebutnya nitroparafinik atau nitroparafin. Itu jadi penamaannya seperti ini. Jadi ini reaksinya sederhana saja, kalau di atas kertas ini sederhana ada ARH, ARH itu senyawa aromatik ya, misalnya benzen. Benzen itu disebutnya aromatik H. Aromatik H ditambah HNO3 udahlah jadi senyawa nitroaromatik, ArNO2 ditambah H2O ya. Jadi salah satu, unsur H-nya, salah satu H-nya itu di dalam senyawa aromatik itu digantikan dengan gugus NO2 ya, digantikan dengan gugus NO2, kemudian yang sisanya itu H-nya itu akan bergabung dari, sisanya HNO3 itu menjadi H2O. Jadi senyawa ininya reaksinya sederhana saja seperti itu ya. Nah kemudian, nanti senyawa nitratnya gugus NO2-nya itu ya, dapat terikat pada atom O. Kalau yang pertama pada atom C ya. Nah ini terikat pada atom O. Disebutnya sebagai, nitrat ester, senyawa nitrat ester. Ya. Nah itu RONO2. Ya, dengan bahan bakunya itu alkohol ditambah HNO3 menjadi nitrat ester ditambah H2O. Nah, kalau bahan bakunya amina atau amida ya, produknya menjadi nitroamins atau nitroamids. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah pendahuluan daripada proses nitrasi. Nanti kalau misalnya saudara ingin lebih mendalami tentang aplikasi proses nitrasi, Anda bisa cari sendiri nih di internet ya, karena banyak. Oke, lanjut. Kita beralih ke, kalau tadi bahan bakunya kita pakai senyawa hidrokarbon, otomatis ya. Nah, sekarang agennya. Jadi agen itu berarti pemasok si gugus nitronya ya. Nah, kita bisa pakai asam nitrat karena HNO3, di situ ada gugus nitro. Nah, nanti pemakaian HNO3 itu bisa dalam bentuk, cair berasap, disebutnya fuming. Fuming itu berarti kalau botolnya dibuka, itu ada, NO2 plus bebasnya, jadi berasap. Ya, disebutnya murni dalam bentuk cairan berasap. Mengandung NO2 plus bebas, konsentrasinya lebih tinggi.
Nah, kalau misalnya ada asam nitrat pekat concentrated, itu yang di lab itu kan asam nitrat itu ininya konsentrasinya itu sekitar berapa persen kemarin? Yang pernah lihat di kemarin yang praktikum? HNO3 berapa persen? 60-an ya? 63, Bu, 62. Iya, 63%. Itu termasuk sudah pekat itu. Ya, jadi asam nitrat HNO3 pekat concentrated itu 63% itu termasuk yang pekat. Ya, kalau misalnya H2SO4 pekatnya itu udah 98 ya, masih bisa dikemas dalam botol gelas gitu. Kalau HCl itu sekitar 36. Nah, untuk HNO3 itu asam nitrat itu 63. Itu termasuk pekat. Ya. Kalau kita encerkan lagi, misalnya di konsentrasi 40% itu disebut larutan atau aqueous. Ya. Nah, ini kalau HNO3 murni dalam bentuk cair berasap, ditulisnya nanti HNO3 fuming, ada tulisan fumingnya. Gitu. Nah, ini bisa kita pakai dalam bentuk murni si si HNO3-nya. Ya. Nah, kemudian HNO3-nya juga bisa digunakan dalam bentuk campuran asam. Ya, campuran asamnya dicampur nih HNO3-nya dicampur dengan H2SO4 atau HNO3-nya kita campur dengan asam fosfat atau asam asetat dalam asetatnya anhidrit gitu. Nanti fungsinya untuk apa? Nah, kita bahas nanti ya. Kita bahas fungsi daripada asam-asam lain yang menyertai HNO3 dalam campuran asam untuk apa ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lakukan kalau yang A, B itu untuk fasanya cair ya. Kalau misalnya kita lakukan dalam fasa gas, berarti kita bisa menggunakan oksida nitrogen. Misalnya nitrogen pentoksida, nitrogen tetraoksida. Itu untuk yang fasanya gas, ya. Nah, lanjut ya. Kita ke mekanisme reaksi daripada proses nitrasi ini. Kita kasih ambil contoh aja, bahan bakunya itu adalah benzen ya. Bahan bakunya senyawa aromatik benzen dengan nitrating agent-nya campuran asam H2SO4 dan HNO3. Ini yang disebutnya sebagai aqua regia ya. Hati-hati ketika saudara mau membuat campuran asam ini sangat-sangat eksotermis. Jadi kalau membuat campuran asam ini karena sangat eksotermis berarti Anda harus berada atau dilakukannya dalam penangas es. Kalau Anda mau Ibu pernah coba berapa sih berapa eksotermisnya ya? Ketika kita mencampurkan H2SO4 dan HNO3 itu Ibu pernah coba. Jadi ketika H2SO4-nya dicampur dengan HNO3 temperaturnya bisa naik sampai 200 derajat Celcius. Kalau kita bikinnya nggak pakai penangas, langsung ya, itu temperaturnya langsung naik 200 derajat Celcius. Nah, itu menunjukkan bahwa proses pencampuran asam itu sangat eksotermis. Ya, sehingga nanti di industri-industri ini harus diperhatikan nih. Harus diperhatikan. Jadi ada plan pencampuran asam, berarti dia di situ pendinginannya harus betul-betul tersistematis gitu. Ya, karena sangat eksotermis. Kalau dibiarkan nanti bisa temperaturnya terlalu tinggi, bisa menyebabkan peralatannya bisa meleleh atau misalnya kalau peralatannya nggak kuat ya bisa hancur gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu adanya H2SO4 fungsinya apa? Ini akan mengionisasi. Nah, akan mengionisasi si HNO3 ini sehingga menghasilkan nitril ion. Nah, ya. Seperti sebelum-sebelumnya Ibu sudah jelaskan, ketika dihasilkan ion atau suatu senyawa yang bermuatan, senyawa itu berubah menjadi sangat reaktif, ya. Nah, karena sangat reaktif, dia akan menyerang senyawa lain. Nah, di situ kan adanya senyawa daripada ini senyawa aromatik ini kan, benzen ini. Nah, terus diseranglah
dengan menggunakan senyawa benzen ini diserang sehingga, ikatan rangkap yang ada di dalam senyawa benzen itu akan lepas. Satu mengikat H, satu mengikat NO2 plus. Ini adalah senyawa antara yang belum stabil. Nah, kemudian biasanya senyawa antara yang belum stabil ini akan mencari, molekul lain ya, yang muatannya berbeda untuk mencapai kestabilan. Nah, ini dia akan bereaksi dengan ion HSO4- sehingga nanti dia membentuk stabilnya menjadi, nitroaromatis ArNO2 dan kembali lagi ini gabung menjadi H2SO4. Jadi nanti balik lagi nih sebenarnya nih H2SO4-nya. Gitu. Nah, si H2SO4 ini fungsinya untuk membantu ionisasi, untuk membantu proses ionisasi dari HNO3. Nah, ini reaksi keseluruhannya ya. Ada ini reaksi keseluruhan. Nah, selain dihasilkan apa ini senyawa nitroparafiniknya atau nitroaromatik di sini ada ini H2O, ada samping, ada produk samping berupa H2O. Tuh ya. Oke. Nah, kemudian ini mekanisme reaksi yang lebih terperinci ya. Ini bisa saudara lihat di gambar kayak gini. Jadi yang tadi kalau tadi hanya rumusnya, ini sudah ke strukturnya. Lihat nih. Ini strukturnya seperti ini HNO3, ini H2SO4, terjadi proses ionisasi nih, ya. Ionisasi HSO4-, kemudian ada H3O+, ada nitronium ion, ini nitril ion disebut juga nitronium ion. Nah, seperti itu ya. Jadi HNO3 tambah H2SO4, NO2 ditambah H3O+, HSO4-. Nah, ion-ion ini jadi mudah bereaksi atau reaktif. Oke ya. Nah, ini lihat tadi di sini ininya lepas ya, tadi ikatannya, Kak. Jadi di dalam senyawa benzen itu ikatan rangkap ini menjadi, satu gugus yang sangat, mudah atau yang paling rendah energinya. Jadi yang akan diserang ini ya ikatannya rangkap dulu. Nah, ikatan rangkap seret-seret, ikatannya putus, kemudian terjadi proses, aromatization ya, menuju kestabilan menjadi alfa nitronaftalen H2SO4. Ya. Nanti ini ada produk sampingnya H2O ini ya. Ini produk sampingnya dari sini nih. Ya. Oke. Nah, ini posisinya disebut alfa. Jadi kalau senyawa benzen itu posisinya itu kalau di sini alfa ya, nanti di mana beta ya, di mana gamma. Kalau posisinya di sini disebutnya alfa. Alfa nitronaftalen. Ya. Nah, disebutnya reaksi ini adalah reaksi substitusi elektrofilik. Jadi disubstitusi salah satu H-nya itu salah satu H-nya itu tergantikan, tersubstitusi oleh gugus nitro NO2+ ini, ya. Nah, ini boleh saudara baca senyawa polisiklis aromatis lebih reaktif terhadap serangan elektrofilik daripada benzen. Jadi kalau misalnya ini kan naftalen ya, Ibu kasih contohnya naftalen nih. Ini kan senyawa naftalen yang seperti praktikum saudara ya. Nah, kalau misalnya saudara pakai senyawa benzen, benzen itu yang satu, ini kan polyaromatik. Kalau benzen itu satu. Itu lebih susah dinitrasi dibandingkan senyawa naftalen. Nah, nanti akan kita bahas ya, apa sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, proses nitrasi, ya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Nih proses-proses, naftalen itu bisa naftalen ini ya, sebagai salah satu bahan baku daripada
senyawa hidrokarbon, ini bisa disubstitusi pakai Br, pakai NO2, SO3H untuk diproses sulfonat itu ya. Nah, jadi ini termasuk senyawa yang mudah untuk kita, reaksikan, senyawa naftalen itu, ya. Jadi ikatan atau energi ikatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan senyawa aromatis. Ini namanya kalau senyawa poliaromatis, energinya lebih rendah dibandingkan senyawa aromatis sendiri. Nah, ini silakan kalau misalnya saudara mau lebih jelas lagi ya, mau lebih jelas lagi gimana nih terjadinya, pemutusan ikatan dan sebagainya, ini bisa dilihat ya. Ini supaya Anda bisa baca berulang-ulang supaya lebih paham. Ibu ambilkan dari berbagai, literatur, misalnya dari Fessenden dan Fessenden, substitusi elektrofilik tuh gini, ininya ilustrasinya, gitu ya. Oke. Nah ini senyawa aromatik, ini senyawa poliaromatik. Jadi kalau kita mau melakukan proses substitusi elektrofilik, ini senyawa, benzen membutuhkan energi 36 kilokalori untuk merusak kearomatisan benzen. Jadi untuk, atau untuk me memotong atau bukan memotong ya, untuk merusak ikatan rangkap di senyawa benzen itu kita butuh 36 kilokalori. Tapi kalau memutus ikatan rangkap dari senyawa poliaromatik, misalnya naftalen ya, itu hanya membutuhkan 25 kilokalori, gitu. Jadi maksudnya apa? Senyawa ini, poliaromatik ini, senyawa naftalen itu lebih mudah kita reaksikan dibandingkan dengan senyawa benzen, gitu ya. Nah, berarti Bu ini, reaksi nitrasi ini endoterm apa eksoterm? Ya, jadi beberapa reaksi nitrasi itu ada yang endoterm, ada yang eksoterm. Kalau kemarin nih saudara mau, reaksi nitrasi benzen, naftalen yang kemarin kan dipanaskan ya. Berarti kalau untuk nitrasi naftalen, itu reaksinya endoterm. Gitu, nanti ada lagi kalau kita mau bikin, nitrotoluen ya, ini reaksinya beda lagi. Reaksinya, eksoterm atau endoterm, ya. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Oke, kemudian ini teori substitusi aromatik ya. Jadi ada posisi orto, meta, dan para. Ini untuk saudara yang memang tertarik dengan, mekanisme, mencloknya, gugus nitro di senyawa aromatik itu seperti apa. Ini boleh dibaca ya, sebagai bahan pengetahuan. Tetapi kalau enggak baca juga enggak apa-apalah, enggak terlalu, diperlukan ya, ini ya. Oke, kita mendingan bahas atau yang lebih ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi nitrasi, gitu. Kayak seperti kemarin saudara nih ya, Anda melakukan proses nitrasi sekian gram si naftalennya, kemudian H2SO4-nya sekian campuran asam nih ya, H2SO4-nya sekian mili, HNO3-nya sekian mili, airnya sekian mili. Itu bukan ngarang. Itu dapat ngitung. Ya, suhunya sekian, itu dapat ngitung bukan ngarang. Sehingga nanti memang, hasil saudara itu berhasil reaksinya, nggak sembarangan. Jadi supaya hasilnya optimal seperti yang sudah sama, semua faktor atau variabel yang mempengaruhi proses reaksi itu harus dipahami dulu, ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah jenis bahan baku, ya. Jadi setiap bahan baku aromatik kita kasih contoh aja ya, bahan bakunya aromatik dan turunannya nih. Yang digunakan dalam proses nitrasi memiliki kereaktifan yang berbeda. Ya, memiliki kereaktifan yang berbeda. Toluen contohnya. Ini benzen dengan substituen CH3. Jadi toluen itu salah satu atom H-nya itu diganti dengan CH3, itu yang disebut sebagai toluen.
ini lebih reaktif dibandingkan dengan benzen sendiri. Ya, jadi lebih mudah kita reaksikan. Jadi energi, reaksinya lebih rendah dibandingkan dengan energi reaksi benzen. Kemudian klorobenzen dan nitrobenzen ini kurang reaktif dibandingkan benzen sendiri. Jadi benzen yang salah satu H-nya ada Cl itu namanya klorobenzen. Ya, ini kurang reaktif. Artinya kalau sudah dalam bentuk klorobenzen kemudian kita mau nitrasi, ini lebih susah dibandingkan dengan senyawa benzennya sendiri. Ya. Nah, kemudian senyawa polisiklis aromatis atau poliaromatis ini lebih reaktif terhadap serangan elektrofilik dibandingkan pada senyawa benzennya. Ya. Nah ini, nitrasi benzen dan turunannya dapat dilakukan pada fase cair nih, dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah endoterm ya, ininya apa, prosesnya endoterm. Nah kemudian, sedangkan nitrasi parafinik, kalau Anda punya senyawa parafin atau senyawa alkana itu kan rantainya lurus dan tunggal. Nah, itu susah sekali kalau mau diputuskan, si rantai yang lurus dan tunggal itu. Makanya selalu dilakukannya di fasa gas dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi, sekitar 410 derajat Celcius, tekanannya 10 atm. Nih, jadi reaksinya adalah yang ini adalah endoterm. Ya, jadi reaksi nitrasi itu sebagian besar endoterm, cuman nanti kalau dia sudah menjadi produk nitrasi, ya, jadi Ibu clear-kan dulu, reaksinya adalah senyawa reaksi nitrasi itu sebagian besar itu ada yang endoterm. Tapi ketika dia sudah menjadi produk nitrasi, nah itu sangat sensitif si produk nitrasinya itu. Ya, sangat sensitif, mudah sekali terurai atau meledak pada suhu yang tinggi. Jadi gimana nih? Ini reaksinya endoterm, tapi si produknya berarti kan harus dijaga supaya apa? Supaya dia tetap tidak meledak pada suhu tinggi. Gitu ya, nanti kita lihat. Ini jenis bahan baku, udah bahan bakunya kita pilih. Jadi otomatis setiap bahan baku punya penanganan untuk proses nitrasi sendiri-sendiri ya. Kemudian ada HNO3 rasio. Nah ini, jadi perbandingan antara agen HNO3 yang digunakan untuk proses nitrasi terhadap bahan baku. Gitu. Jadi jumlah atau banyaknya agen HNO3 yang digunakan untuk proses nitrasi tergantung pada kereaktifan bahan baku yang digunakan. Nah, itu kita sebut sebagai nilai R. Nilai R adalah perbandingan massa HNO3 terhadap massa. Jadi massa ya, massa HNO3 terhadap massa bahan baku yang akan dinitrasi. Nilai ini menentukan jumlah nitril ion NO2+ yang harus tersedia agar semua bahan baku dapat terkonversi secara optimal. Jadi semakin susah suatu bahan baku itu dinitrasi, maka massa HNO3 atau perbandingan massa HNO3 terhadap massa bahan bakunya itu juga harus semakin tinggi. Dalam artian HNO3 yang dipakai atau yang digunakan harus semakin banyak. Ya, jadi semakin susah dinitrasi, maka HNO3 yang digunakan juga harus semakin banyak. Jadi nggak bisa dipukul rata untuk setiap bahan baku berarti HNO3-nya segitu, enggak. Ya, beda-beda tergantung daripada kereaktifan bahan baku itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nih ya, jadi R itu berat HNO3 per berat senyawa hidrokarbon sebagai bahan baku. Misalnya Anda mau membuat
mononitrobenzen. Jadi bahan bakunya benzen ya. Bahan bakunya benzen, mau masukkan 1 gugus nitro. Ini R-nya 1,04. R-nya. Nah, tapi kalau Anda mau memasukkan 2 gugus nitro, ini 1,1. Kemudian kalau Anda bahan bakunya, nitrotoluen, nih, R-nya kan 0,997. Nah, berarti di sini toluen ini lebih mudah dinitrasi dibandingkan dengan benzen. Karena R-nya lebih kecil dibandingkan dengan R yang bahan bakunya benzen. Gitu. Terus kalau naftalen R-nya berapa? 1,01. Kalau lihat kayak gini, berarti si naftalen ini lebih susah ya, lebih susah dinitrasi dibandingkan dengan toluen. Nah, seperti itu. Jadi nilai R untuk setiap bahan baku itu beda-beda, tergantung daripada kereaktifan bahan baku itu sendiri. Ya. Nah, ini ada komposisi campuran asam. Komposisi campuran asam. Jadi kalau misalnya kita pakai campuran asam sebagai agent, di situ kan ada H2SO4 dalam persen, ya. Kemudian ada HNO3 dalam persen. Kemudian ada H2O juga dalam persen. Yang kemarin itu ya. Itu persennya persen apa? Campuran asam itu? Persen apa? Persen volume apa persen berat? Volume. Ayo, bener gitu persen volume. Volume apa berat? Kemarin praktikum. Persen massa, Bu. Iya, persen massa. Nih, kemarin misalnya untuk naftalen itu H2SO4-nya 59,55%. Massa ya? Ini ya. Jadi ini sudah fix. Ini sudah fix artinya dia sudah melalui proses penelitian. Kalau kita mau bikin campuran asam untuk si bahan bakunya naftalen, ini campuran asam yang campuran asam dalam persen massa yang dianjurkan. Ya, otomatis kan saudara harus ngitung RO-nya ya, supaya saudara punya volumenya. Supaya bisa saudara punya, karena ini kan semuanya dalam bentuk liquid ya, dalam bentuk cairan, sehingga saudara harus ubah dulu dengan penggunaan RO-nya dari masing-masing ini. Ya. Oke, nanti dapatnya dari mana Bu ini? Ya, berurutan dari R-nya dulu. Ya. Jadi dari R-nya dulu kan nanti saudara misalnya nih, R itu massa HNO3 per massa hidrokarbon. Untuk naftalen misalnya 1,01. Nah, kemudian nanti massa hidrokarbonnya berapa gram? Ya, berarti Anda dapat massa HNO3-nya. Nah, massa HNO-nya 3-nya sudah dapat, berarti massa HNO3-nya itu 15,85% itu. Jadi kalau mau cari massa H2SO4-nya berarti 59,55 dibagi 15,85 dikali massa HNO3 yang saudara peroleh dari R. Nah, nanti kalau sudah dapat semuanya massanya, karena liquid berarti Anda harus konversi dulu ke volumenya. Ya, paham? Paham? Ada yang belum paham ngitungnya nggak kemarin pas praktikum? Jadi ketika saudara pas praktikum itu kan dapat tuh rumus atau sekian volume H2SO4. Ya, pertama air sekian, H2SO4 sekian mili. Ya, kemudian HNO3 sekian mili. Nah, itu tuh dari sini. Dihitung dari sini. Jadi nggak sembarangan. Ya.
Nah, patokannya yang pertama harus dihitung ini massa HNO3-nya. Nah, massa HNO3-nya diperoleh dari R-nya dulu. Nih, massa HNO3-nya diperoleh dari R. R untuk nitrasi naftalen 1,01. Nah, kemarin saudara berapa massa daripada si naftalennya berapa? Berapa gram? 5, Bu. 5 gram ya. Massa naftalennya 5 gram, berarti massa HNO3-nya 1,01 dikali 5 gram. Ya, itu berarti 5,05 gram si HNO3. Berarti, nah 15,85% itu 5, sekian gram HNO3-nya. Nah, berapa gram H2SO4-nya? Berarti kan 59,55 dibagi 15,85 dikali 5 gram. Jadi sekian gram H2SO4-nya. Terus H2O-nya berapa gram? Berarti 24,60 dibagi 15,85 dikali 5 gram. Nah, berarti itu sekian gram si H2O. Nah, berarti udah dapat nih Anda komposisi campurannya dalam massa. Dalam massa H2SO4 banding HNO3 banding H2O. Nah, karena ini dibentuknya liquid, berarti harus Anda konversi dulu dengan menggunakan ρ-nya, sehingga nanti dia dapat volume. H2SO4-nya jadi berapa volumenya? Kemarin praktikum? Sekian mili. H2SO4, Bu. Iya. Terus 8,8. ya, kemudian airnya sekitar 5 mili ya, airnya ya. Airnya 5 mili karena ρ-nya 1 kan? Sama, nggak terlalu jauh. Nah, gitu. Ini juga sama. Jadi ketika Anda pakai, Anda lihat dulu ρ-nya yang di botol untuk H2SO498 itu berapa ρ-nya. ρ-nya yang 63% untuk HNO3 itu berapa ρ-nya. Gitu. Sehingga nanti Anda dapat volume-volume itu. Nah, volume-volume itu yang saudara gunakan untuk membuat campuran asam. Jadi volume-volume dalam campuran asam yang saudara praktikum itu, ataupun nanti kalau misalnya di industri, kita mau bikin campuran asam untuk reaksi nitrasi, itu enggak sembarangan. Ada aturannya. Tergantung daripada bahan baku yang mau digunakan. Nanti komposisi campuran asam untuk naftalen itu beda dengan komposisi campuran asam misalnya untuk toluen. Misalnya ya, untuk misalnya untuk parafin itu beda-beda. Ya. Udah paham ya tentang komposisi campuran asam? Cara ngitungnya udah paham ya? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau untuk campurannya itu kan tadi contohnya tuh H2SO4, HNO3. Dan itu tuh emang harus ada airnya gitu, Bu? Nanti Ibu jelasin kenapa harus ada airnya. Ya, Oke, nanti Bu. Ibu jelaskan kenapa airnya. Ini pertanyaannya bagus. Kenapa harus ada airnya, Bu? Nanti Ibu jelaskan. Ya. Oke. Kita lihat nih ya. Di industri itu biasanya H2SO4 itu selalu dipasok dalam bentuk concentrated H2SO4. Jadi dalam bentuk H2SO4 98%. Nggak pernah misalnya di industri ada pesan H2SO4 misalnya nih industri nih. Pesan H2SO4 yang 60% ya, nggak ada. Jadi kebanyakan untuk di distribusi itu H2SO4 itu selalu disediakan dalam 98%. Sama seperti kita di lab juga, nggak ada yang kalau kita beli H2SO4-nya 70% itu nggak ada. Selalu 98%. Ya. Nah, itu berarti kalau kita ingin konsentrasi yang lebih rendah, berarti saudara encerkan sendiri. Ya. Nih, tadi kan H2SO4 fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu proses ionisasi HNO3. Nah, ini ternyata ada grafik ya. Grafik yang menghubungkan
antara konsentrasi H2SO4 dalam persen ya, terhadap persentase ionisasi HNO3. Nih, ya. Ini kita lihat nih. Kita pakai pekat ya, concentrated ya, H2SO4-nya. Di sini ada angka di 86%. Kita pakai H2SO4-nya di 86% lah, kita pakai yang ini. Terus 88, 90, 92. Di 86 sampai 92 ini persen ionisasinya naik dengan tajam. Nih. Di angka ini sekitar 10 menjadi 80. Nah, semakin tinggi persen ionisasi kan berarti ketersediaan nitril ionnya juga semakin banyak. Oke. Berarti kita jangan pakai di 86. Karena di 86 si H2SO4-nya itu persen ionisasinya cuma 10%. Ya. Kita pakai yang di sini. Yang di sekitar persen ionisasinya di sekitar 90. Nah, jadi kalau kita pakai 92 nih, persen ionisasinya ada di angka ini. 80, 90 di sini. Nah, ini adalah yang terbagus, terbaik. Bu, kenapa kita nggak pakai 94 aja? Kan ini persen ionisasinya bisa tinggi juga. Nah, ini kita lihat. Persen ionisasi 92 sama 94 itu nggak terlalu jauh. Nah, ini nggak terlalu jauh di sini. Nah, kalau hitung-hitungan industri, kalau bedanya dikit kayak gini, mendingan pakai yang 92 saja. 92% saja. Karena persen ionisasinya nggak terlalu jauh, sehingga nanti penggunaan H2SO4-nya juga lebih sedikit. Kemudian nanti kan H2SO4-nya di akhir produk, itu kan masih ada dalam bentuk H2SO4 kan, tidak ikut bereaksi ya. Nah, itu juga kan nanti akan mempengaruhi proses pemisahan dan purifikasi. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh ngasal. Nah, akhirnya diambil kesimpulan bahwa H2SO4 yang bagus untuk proses ionisasi itu diharapkan ada di konsentrasi ini, 92 ini. Jangan di 98, kalau di 98 berarti kan nggak dikasih air ya. Di sini percuma, sama aja nanti 92 sama 98. Nah itu, sehingga itu fungsinya dikasih air karena kita pakainya 98% kan. Nah, fungsinya dikasih air supaya ada di range segini, di range-nya 92% si H2SO4-nya. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi di sini di range ini kita inginkan di posisi ini si konsentrasi atau persen daripada H2SO4-nya. Makanya diberikan air. Fungsinya air adalah untuk mengencerkan H2SO4 yang 98% sehingga diharapkan dia berada di posisi 92-an. Gitu. Ya. Nah, itu. Paham? Tadi pertanyaannya? Yang tadi tanya ya? Oke. Nah, kemudian ada satu lagi pertimbangan. Kenapa kita juga tidak memberikan konsentrasi atau kenapa konsentrasi 98 tuh nggak diberikan gitu, selalu diberikan air sebagai pengencer. Makanya urutannya juga air dulu, H2SO4, baru HNO3. Jadi air itu sebagai pengencer. Ya. Nah, ini lihat ada lagi faktor yang lain. Ternyata kalau misalnya ini persen H2SO4 nih. Ini persen H2SO4, ini di 90, ini adalah kecepatan reaksi. Yang log K itu kecepatan reaksi ya. K itu konstanta reaksi. Konstanta reaksinya ini ternyata di sini dilihat di 90% H2SO4 itu menunjukkan K yang paling tinggi. Tapi ketika konsentrasi H2SO4-nya naik, kita berikan naik, ini K-nya turun. Nah, jadi di satu pihak H2SO4 itu membentuk ionisasi, tapi kalau terlalu tinggi konsentrasinya akan menurunkan kecepatan reaksi nitrasi. Gitu.
Nah, itu. Makanya banyak sekali faktor kalau misalnya kita memang mau mereaksikan suatu reaksi itu, kalau kita mau membumikan ya, itu banyak sekali faktor. Kenapa Bu, kalau konsentrasi, H2SO4-nya terlalu tinggi, reaksinya menjadi menurun seperti ini? Ya. Nah, itu karena apa? Karena kan, H2SO4 itu pasti mengandung H+ ya, H+ yang banyak. Nah, nanti si ikatan hidrogen yang ada di sini itu, yang ada di H2SO4 ini, itu akan menarik elektron-elektron yang berada di dalam cincin benzen. Jadi kalau benzen itu di dalam cincinnya itu banyak elektron-elektron ya, kalau misalnya kita lihat. Nah, itu kalau misalnya elektron-elektronnya ditarik supaya dia bergabung dengan H2SO4, sehingga nanti, berkurang kerapatannya menyebabkan si benzennya itu menjadi tidak reaktif. Nah karena, tidak reaktif, berarti susah untuk direaksikan, makanya kecepatan reaksinya turun, gitu. Nah, itu adalah alasan kedua kenapa kita berikan air dalam komposisi campuran asam. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan tentang komposisi campuran asam? Cukup paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Oke ya. Ibu lanjut kalau gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu nih ya. Ada satu lagi untuk, terutama untuk, reaktor-reaktor atau untuk, produk-produk nitrasi ini. Untuk produk-produk nitrasi yang sangat sensitif produknya, ya. Yang sangat sensitif produknya juga untuk proses nitrasi yang bersifat eksoterm. Nih, ini ada yang disebut sebagai DVS. Jadi hati-hati kalau untuk produk nitrasi yang sifatnya eksoterm, tadi kan ada endoterm, ada yang eksoterm. Jadi untuk produk nitrasi atau proses nitrasi yang sifatnya eksoterm, ini juga harus kita perhatikan benar-benar. Ya, karena kalau misalnya dia sifatnya eksoterm, berarti pencampuran, pendinginannya itu benar-benar harus sistematis. Ya. Nih, jadi ada salah satu kontrol supaya, untuk menilai bahwa reaksi itu berlangsung stabil atau tidak. Itu yang disebut sebagai DVS. Ya. Jadi DVS itu perbandingan berat asam sulfat per berat air total yang terjadi pada akhir proses reaksi. Nah, ini otomatis di reaktornya itu ada ininya, ada kontrolnya, ada sensornya lah, ya. Nah, kalau misalnya nilai DVS-nya itu meningkat, itu nanti si reaktornya itu disebutnya stabil. Tapi kalau misalnya nilai DVS-nya turun, nah itu berarti stabilitas reaktornya itu turun dan ini harus menjadi warning. Karena misalnya si reaktornya nggak stabil, dikhawatir nanti reaktornya akan meledak. Gitu ya, terutama untuk proses nitrasi yang bersifat eksoterm. Nah, untuk proses reaksi yang bersifat eksoterm, itu juga harus diperhatikan, ininya, apa, si, struktur, konstruksi daripada, ininya, apa, reaktornya. Ya, ini kelihatan nggak ini kok ada ini? Ini kok ini lagi sih? Bentar. Jadi struktur daripada reaktornya. Nih, jadi ada beberapa reaksi yang sangat eksoterm. Ya. Sehingga jadi pengendalian suhu atau pendinginan dan pengadukan mutlak diperlukan. Nah, jadi panas reaksi diperoleh dari mana saja?
dari reaksi nitrasinya itu sendiri, juga dari proses pencampuran asamnya. Itu menghasilkan energi yang banyak. Sehingga nanti jumlah panas yang terlibat dalam proses nitrasi harus kita netralisir dengan menggunakan sistem pendingin. Karena kalau nggak dinetralisir nanti suhunya naik terus, reaktornya bisa meledak. Ya. Nah, jadi kalau reaktor itu biasanya bahan atau konstruksinya dari mild carbon steel, terus jangan lupa ada cooling surface-nya, ada pendinginnya, kemudian ada dumping line-nya, ada pengadukannya juga harus sistematis, ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi untuk reaksi nitrasi yang eksoterm lebih rigid ininya, lebih susah untuk membuat reaktornya. Jadi ya pengadukannya harus bagus, harus sistematis, jangan sampai dia nanti mati. Kemudian di sini ada buluh-buluh untuk air pendingin. Jadi air garam ini masuk ke sini, dia mengalir. Ini bentuknya nanti ini kayak gini nih, kayak spiral gini. Ya, nanti dia akan ngambil panas yang lepas dari hasil proses nitrasi, kemudian diambil panasnya, kemudian dikeluarkan. Ini air garamnya temperaturnya nanti sudah pasti akan naik. Gitu. Jadi ini untuk kontrol suhu yang ada di dalam reaktor. Kalau misalnya pengadukannya berhenti, nanti otomatis distribusi panas yang ada di dalam reaktor ini nggak akan bagus. Ya, misalnya di sini di satu titik misalnya terjadi kenaikan suhu yang sangat tinggi. Nah, kenaikan suhu yang tinggi itu nanti bisa memicu si produk nitrasinya itu meledak. Nah, kalau produk nitrasinya meledak, otomatis kan ada energi tuh. Nanti terus-terusan jadi kayak efek domino. Sehingga di sini suhunya makin tinggi, ledakannya makin besar. Nah, jadi pengadukan dan pendinginan untuk reaksi-reaksi nitrasi yang bersifat eksoterm itu benar-benar harus diperhatikan. Ya, sama ini, kalau ini bentuknya ini vertikal nih, spiralnya pendinginnya vertikal. Kalau yang ini reaktornya spiral pendinginnya horizontal. Boleh ini ya. Nah, satu lagi, ini harus ada yang disebut sebagai dump valve atau dumping line ya. Dumping line atau dump valve. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya reaksi nitrasinya gagal di sini, terjadi kenaikan panas yang cukup tinggi di sini ya, energinya nggak bisa kita serap, suhunya tidak terkendali, langsung aja isi perut daripada reaktor itu dimasukkan ke dalam dump valve ya. Masukkan ke dalam dump valve itu di bawahnya ada kolam air yang besar dengan jumlah air yang banyak, sehingga ketika dia masuk, masuk, si HNO3-nya atau H2SO4-nya itu akan terencerkan dengan sendirinya. Nah, ketika H2SO4-nya terencerkan, maka proses ionisasinya juga akan terhenti. Ketika proses ionisasinya terhenti, maka apa? Tidak akan tersedia nitril ion. Ketika nitril ionnya tidak tersedia, maka proses nitrasinya juga akan berhenti. Gitu ya. Jadi dump valve ini fungsinya untuk itu, untuk keselamatan ketika terjadi malpraktek lah atau terjadi ketidakstabilan dalam reaktor. Sehingga si reaksi harus dihentikan. Caranya yaitu tadi dengan memasukkannya dalam kolam air sehingga H2SO4-nya akan terencerkan. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Nih, ini aplikasi reaksi nitrasi. Contohnya kita mau bikin TNT, trinitrotoluen. Bahan bakunya nih ini, bahan bakunya toluen. Ya, bahan bakunya toluen, kemudian ininya juga campuran asam.
HNO3. Nah, untuk memasukkan gugus nitril ya atau gugus nitro NO2+, itu nggak bisa langsung tiganya masuk pluk gitu, enggak. Jadi harus satu-satu, makanya reaktornya juga 3. Jadi gugus nitronya dimasukkannya satu demi satu. Ini banyak, pabriknya udah banyak dengan keselamatan kerja yang tinggi, pembuatan TNT itu. "Bu, ngapain sih bikin TNT, Bu? Kan itu bahaya, Bu." Iya, kalau misalnya penggunaannya untuk memusnahkan orang, ya pasti bahaya. Tapi kalau misalnya, untuk sesuai dengan peruntukannya, pasti akan bermanfaat. Contohnya untuk apa coba TNT yang bermanfaat? Untuk apa? Bisa ada yang ngasih contoh? TNT biasanya bermanfaat untuk apa? Jangan bilang untuk ngebom. Untuk apa coba contohnya? Bahan peledak di tambang-tambang mungkin. Ya, misalnya saudara mau bikin tambang ya, atau bikin terowongan, bikin jalan gitu. Kalau misalnya saudara jalannya muterin gunung misalnya, itu kan nanti jadi jauh, ya. Jadi jauh jaraknya. Nah, supaya mudah jalan pintasnya, saudara berarti motong gunung. Berarti kan harus bikin terowongan. Bikin terowongan di perut gunung itu. Nah, itu kan isinya batu semua. Masa saudara mau diketrokan sedikit-sedikit? Itu kapan jadinya? Ya. Nah, otomatis itu juga kan pakai perhitungan. Titik-titik dipasang si peledak itu di posisi mana saja sehingga nanti ketika diledakkan itu meledaknya barengan dan tidak runtuh gunungnya gitu. Ya. Atau misalnya ini saudara punya bangunan yang sudah tua ya. Bangunan yang sudah tua kalau dipakai berbahaya, jadi kan harus diruntuhkan. Diruntuhkan supaya dibangun bangunan baru yang lebih aman. Nah, itu bangunannya misalnya tingkat 30 misalnya. Kan nggak mungkin itu diketrokan lama, itu kapan ininya, kapan selesainya. Nah, itu salah satu caranya ya dipasangin TNT ini. Trinitrotoluen ini di titik-titik mana, sehingga ketika diledakkan, si ledakannya tuh enggak berhamburan ke angkasa raya, enggak, tapi terakumulasi. Jadi kalau Anda lihat nih di film-film tuh ketika bangunannya runtuh ya dengan cara meledakkan itu, runtuhannya tuh masuknya ke dalam, serut gitu. Masukannya ke dalam. Jadi enggak terpencar kemana-mana. Kalau terpencar kemana-mana itu berbahaya. Jadi langsung bangunannya tuh turun ke bawah, runtuh. Dengan runtuhannya tuh masuk ke dalam. Tinggal dipasang jaring-jaring di sekitar bangunan supaya ada yang lepas-lepasnya itu bisa terjaring, jadi tidak membahayakan orang sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan TNT itu cukup banyak, terutama yang berguna untuk proses-proses ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita ambil aja contohnya nih. Nih, untuk contohnya ini kita bikin mononitrotoluen. Mononitrotoluen ini campuran asamnya dibikin di suhu 40 sampai 44 derajat Celcius. Ya, jadi kan kalau kita bikin campuran asam, kan eksoterm tuh, suhunya bisa naik sampai 200 derajat lebih. Nah, itu dikendalikan, dibuat dengan menggunakan, pendinginan es atau penangas es, supaya suhu campuran asam tuh dikendalikan di suhu 40 sampai 44. Ya, suhu 40 sampai 44. Nah, pada pembuatan MNT-nya, suhu operasinya tuh 57 derajat Celcius, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Kenapa? Kalau lebih nanti MNT-nya kan produknya sangat sensitif nih, nitrotoluen tuh sangat sensitif. Kalau suhunya lebih, itu bisa meledak.
gitu ya. Jadi temperatur operasinya itu 57, nggak boleh lebih, berarti harus ada pendinginan yang sistematis, yang terkontrol, ya. Nah, udah gitu, ini komposisi campuran asamnya. HNO-nya sekitar 15 sampai 30, H2SO4-nya 55 sampai 62, H2-nya 12,4 sampai 25. R-nya toluen tuh mudah kita nitrasi ya, sangat reaktif. Sangat reaktif. Ini DVS-nya 2,21. Jadi dijaga nih, 21. Nah, 57 ini masih aman. Makanya kalau kita mau meledakkan TNT, itu kan harus dikasih kayak pemantik ya. Kayak pemantik kalau di film-film jadul itu dikasih, dikasih sumbu, terus sumbunya dikasih api, gitu. Karena, di temperatur 30-25 derajat Celcius itu, TNT tidak meledak, tidak, aman. Tapi ketika dia mencapai suhu yang cukup tinggi, 100 misalnya, ya udah itu meledak. Nah, kalau meledak nanti semakin tinggi, ininya akan memicu ledakan domino, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini suhu yang memang harus dikendalikan pada saat pembuatan MNT. Terus apalagi kita misalnya mau bikin nitrat ester tuh, nih hati-hati ya. Kalau di lab saudara ada gliserol nih, gliserol trinitat ini mudah terurai dan meledak pada temperatur tinggi. Ini hati-hati. Gliserol itu kan kemarin sebagai produk hidrolisis dari minyak kelapa ya, minyak kelapa. Itu gliserol. Itu untuk produk body care gliserol tuh, jadi untuk produk-produk kecantikan, jadi aman lah, ya. Tapi ketika dia sudah bereaksi dengan selulosa, membentuk gliserol trinitat, ini bahaya sekali. Kondisi operasinya juga harus 10 sampai 15 derajat ini. Nggak boleh terlalu tinggi. Anda 17 derajat aja, udah deh meledak ini, gliserol trinitat. Jadi hati-hati nanti saudara kalau di lab udah tahu gini, jangan coba-coba ya nyampurin asam nitrat sama gliserol. Anda akan dapat gliserol trinitat nanti. Dan ini mudah terurai dan meledak pada temperatur tinggi. Ya, hati-hati ini. Kalau di kutub-kutub utara mereka punya gliserol trinitat itu selalu ada disimpan di gudang-gudang. Enggak meledak, enggak. Ya karena mereka suhunya di kutub atau di bawah 0, jadi nggak akan meledak. Nah, ketika mereka dalam perjalanan terus ketemu sama apa gitu, sama, es-es yang beku yang menghalangi perairan atau gimana mereka mau lewat, nah baru dipakai gliserol trinitat otomatis tapi kan harus dipantik dulu, harus ada suhu pertama yang tingginya, ini suhu 20 aja meledak kok. Jadi kalau Anda punya gliserol trinitat terus ditaruh di ruangan kita di ruangan ya udah meledak deh. Ya, jadi kalau itu harus benar-benar di suhu ini berarti suhu lemari es ini. Ya, hati-hati ya. Hati-hati dengan senyawa-senyawa, nitrat ya. Nah, ini ada, nitrasi parafin. Seperti Ibu tadi bilang, ini kan endoterm ya. Udah endoterm itu udah susah untuk dipotong si gugus yang tunggalnya, rantai tunggalnya itu. Sehingga suhunya harus tinggi, tekanannya juga harus tinggi, 350 sampai 450, kemudian sampai 10 atm ininya, tekanannya tinggi, ya. Nah, kalau ini fasanya gas, berarti tadi bukan pembentukan atau ionisasi, bukan, beda kalau fasanya gas. Jadi reaksinya yang ada disebut pembentukan radikal bebas namanya, ya. Radikal bebas, kemudian, bisa pakai HNO3 70%, tapi otomatis HNO3 70%-nya juga harus diuapkan dulu, digasifikasi, jadi dibuat gas dulu, ya. Nah, kalau radikal bebas sih kayak gini nih, yang ada HO, ini ya, radikal bebas hidrok, ya, HO ini, itu radikal bebasnya ini, radikal alkil.
radikal hidroksil ya ini ya, heeh. Jadi ini akan terbentuk dulu radikal bebas OH ini ya ditambah NO2. Nah, nanti kalau udah terbentuk nih radikal bebasnya, dia akan menyerang si parafinnya. Parafin itu RH ya. Kalau aromatik ARH, kalau parafin RH, R-nya alkil. Nah, nanti radikal bebasnya ini akan menyerang alkil sehingga membentuk ini, nanti terbentuk lagi radikal bebas alkil, radikal alkil. Nah, nanti radikal alkilnya akan bereaksi dengan NO yang dari sini nih. Ya, sehingga membentuk nitroparafin. Nah, karena bentuknya radikal bebas, jadi sebebas-bebasnya dia akan bereaksi dengan apapun. Otomatis nanti produk untuk reaksi nitrasi fasa gas itu produknya nano-nano rame, jadi banyak produk sampingnya. Selain produk utama, juga banyak produk sampingnya. Ini aja udah ada H2O. Terus nanti pasti ada aldehid. Nah, ini adalah produk samping daripada nitrasi parafin. Ya, selain produk utama nitroparafin, juga ada aldehid, ya, kemudian ada olefin dan sebagainya. Ya. Jadi campuran nitroparafin, ada alkohol, aldehid, olefin juga ada CO2, CO, NO, H2O. Walaupun waktu reaksinya pendek aja, 0,1 sampai 5 detik. Nah, ini adalah flowsheet nitrasi parafin ya. Ibu lihat dulu. Ini aja dulu ya. Nah, ini nitrasi parafin. Tadi fasanya apa? Gas ya. Ini flowsheetnya kayak gini nih. Ya, nah di sini reaktornya nih. Namanya adiabatik nitrator. Reaktor adiabatik. Jadi di reaktor adiabatik itu nggak ada panas yang masuk, tidak ada juga panas yang keluar. Gitu ya. Tidak ada panas yang masuk, tidak ada panas yang keluar. Ini reaktor adiabatik. Nah, bahan bakunya di sini pakai, ini dilihat di sini. Ini perasaan Ibu udah pernah bikin penjelasannya deh. Bahan bakunya di sini ada propana. Ini bahan bakunya propan ini ya. Ini bahan bakunya propan. Di vaporizer dulu. Dibikin uap. Kemudian dipanaskan dulu. Ini namanya heater. Karena kan suhu di sini sekitar 350 derajat ya. Berarti propan vapor yang masuk ke dalam reaktor ini harus dipanaskan dulu 350 derajat, mendekati 350 derajat. Jadi ini kan fasanya gas. Nah, kemudian ini dia pakai HNO3 70%. HNO3 70%. Dia masuk ke sini. Nah, di sini HNO3-nya di dalam bentuk cair ya. Ini HNO3-nya masih dalam bentuk cair. Jadi dia masuk ke dalam reaktor itu bentuknya cair, enggak pakai dipanaskan dulu. Tapi di sini HNO3-nya itu di-spray. Di-spray-nya bukan kayak spray kamar mandi tapi nozzle. Di sini namanya nozzle. Jadi nozzle itu ukurannya kecil-kecil sekali partikelnya. Partikelnya kecil sehingga nanti di sini kan suhunya 350 derajat Celcius ya. Otomatis nanti partikel-partikel HNO3 itu langsung berubah menjadi uap. Gitu. Langsung berubah menjadi uap sehingga di sini langsung terjadi reaksi. Ya. Jadi terjadi reaksi antara si propan dan HNO3 sehingga nanti menghasilkan nitropropan sebagai atau nitroparafin ya. Kita parafinnya di sini pakai propan sebagai produknya.
Nah ini, nanti si gasnya ini nanti kan, produknya dalam bentuk gas-gas macam-macam ya. Nah nanti didinginkan, kemudian dikondensasi, ya, kemudian nanti masuk ke dalam, absorber, di dalam absorber ini dikasih satu pelarut ya, satu pelarut yang akan mengambil si produk-produknya memisahkan dari gasnya. Ya, akan jadi memisahkan dari gasnya, sehingga nanti si propan yang tidak ikut bereaksi itu akan keluar sebagai produk atas. Nih, gas-gas propan, ada gas CO2, ada CO, NO, ya, kemudian mungkin juga ada H2O dalam bentuk gas-gas itu akan ke atas nih. Ya, ada N2. Nah, gas-gasnya juga naik ke atas yang masih dalam bentuk gas, karena tadi kan kalau dikondensasi sebagian berubah menjadi cair, sebagian masih dalam bentuk gas. Dan nanti propan yang dalam bentuk gasnya itu akan dikembalikan lagi ke storage-nya. Jadi nggak ada dibuang di sini. Jadi bahan baku yang tidak bereaksi dikembalikan lagi. Kemudian ada, Na2 ya, ada Na2 yang nggak ikut bereaksi, itu akan direaksikan dengan H2O dan air, sehingga dia membentuk HNO3 lagi. Jadi ini plan untuk recovery, HNO3. Nanti HNO3 terbentuk, masukin lagi ke storage-nya. Ya, nanti di sini si produknya akan masuk ke stripper ini, ya. Di dalam stripper nanti dipisah-pisahkan, nanti saudara belum belajar stripper ya. Nanti akan membentuk dalam bentuknya cair ini sudah nitroparafin, kemudian masuk ke, pemisah lagi, terus sampai saudara punya crude nitroparafin, nanti ada proses, pencucian dan sebagainya sehingga Anda punya nitroparafin ya, macam-macam, ada 1, 2 propen, ada 2 nitropropen, ada 1 nitropropen. Jadi si NO2-nya itu mencoloknya di posisi mana saja, tergantung daripada, reaksinya. Makanya ada 1 nitropropan, ada 2 nitropropan, gitu. Nah ini flowsheet, contoh dari flowsheet nitrasi fasa gas, ya. Nah ini ada nitrasi benzen. Nah, Anda boleh baca sendiri nitrasi benzen, kayak gini, ya. Jadi ini ada nitric acid lainnya, ada benzennya, ya. Silahkan baca. Kemudian ada ini, sebenarnya ini nggak usah termodinamika nitrasi, tapi kalau misalnya Anda mau baca-baca silahkan aja. Jadi gimana sih cara kita ngitung panas reaksi dari proses nitrasi, sehingga nanti pada saat kita menghitung berapa laju pendinginan itu bisa dilakukan ya. Jadi suhunya yang diinginkan tidak turun, tapi juga tidak, terlalu tinggi sampai, bisa menyebabkan si produknya meledak, enggak ya, seperti itu. Ini sebenarnya banyak grafik-grafiknya nih, ya. Berapa sih panas yang dilepaskan pada saat kita melakukan pencampuran asam. Ini sebenarnya sih dulu tuh diajarkan di kelas 2 ya, tapi sekarang, sintesis tuh diajarkan di kelas 1. Jadi ini Anda mesti belum dapat termodinamika atau masih berlangsung. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misalnya Anda mau penasaran, boleh dari pelajaran termodinamika dihubungkan dengan aplikasi di reaksi nitrasi. Boleh ya, ini nanti dibaca-baca aja. Nah, itu, sekilas tentang, nitrasi, ya, reaksi nitrasi yang Anda sudah lakukan di lab, aplikasinya juga cukup luas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan, ada yang mau ditanyakan?
Atau sudah paham? Oh ya, ini sebelum lupa, ini kan nanti saudara belum, karena ada libur ya, berarti kan saudara belum kuis untuk yang modul hidrolisis sama esterifikasi. Nah, kalau untuk modul hidrolisis sama esterifikasi, itu kita bikin ini aja, kita bikin tugas saja ya, supaya nilainya ada. Dibuat tugas, tugasnya Anda dicatat nih ya. Tugasnya Anda pilih salah satu reaksi hidrolisis atau reaksi esterifikasi ya. Untuk proses pembuatan apa saja, terserah ya. Yang penting di situ ada reaksinya hidrolisis atau esterifikasi. Anda buat sesuai urutannya, itu sesuai dengan yang Ibu berikan saat kuliah. Jadi mulai bahan bakunya apa, kemudian agentnya seperti apa, mirip yang seperti di aplikasi lah. Kemudian reaksi, mekanisme reaksinya seperti apa, flow sheet-nya seperti apa, ya. Kemudian kondisi operasinya, temperatur dan sebagainya itu seperti apa ditulis. Ya. Ditulis tangan dalam folio bergaris, ya. Kemudian nanti dikumpulkan di ketua kelas. Nggak usah di email ke Ibu ya. Dikumpulkan saja di ketua kelas. Nanti ketua kelasnya disimpan dalam satu map. Tulis itu kelas A, B ya. Kelas 1A atau 1B. Semuanya harus sudah ngumpul. Nanti mapnya itu ditaruh di loker Ibu. Ya. Karena kita tidak punya waktu untuk melakukan kuis. Waktunya udah mepet. Ya, nanti habis materinya nggak kecapai. Paham nggak tugasnya? Halo? Paham tugasnya? Ya, paham ya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kalau untuk pengumpulannya itu kapan ya, Bu? Seminggu cukup? Kita sepakati aja, seminggu cukup nggak? Atau mau 2 minggu? Silakan, tapi kalau misalnya Anda minta 2 minggu, beneran 2 minggu kumpul semua, gitu. Ya. Jangan nyicil, nanti udah dikumpulin, Bu, ini saya belum. Nyicil satu-satu, nanti takut hilang. Ya, jadi oke lah 2 minggu, tugasnya harus udah masuk. Dikumpulkan oleh ketua kelas. Paham? Paham, Bu. Ya, sehingga nanti pas UAS, modul yang akan di UAS kan tidak terlalu banyak. Jadi nanti pas UAS modulnya nitrasi, sulfonasi, sama alkilasi, 3 saja. Nanti kalau semuanya pas UAS, modulnya 5, nanti saudara ludes, ini pening. Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Kalau tidak ada, Ibu tutup saja ya. Ibu istirahat sebentar, nanti Ibu mau masuk lagi ke kelas 1 CT dan TKPB. Ya, biar Ibu istirahat sebentar. Silakan, ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, Ibu tutup saja kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Izin live, Ibu.